Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Karim, Nabiyyina wa Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudara-saudariku, dimanapun kita berada, semoga pagi ini kita semua senantiasa diberkahi, dimuliakan, dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lebih daripada itu, semoga seluruh aktivitas Ramadan kita yang diiringi insya Allah dengan berbagai rangkaian amal saleh, aktivitas yang dipandang mulia oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya sampai detik ini 10 Ramadan 1446 Hijrah berkenan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memiliki harapan yang tinggi di sela-sela kehidupan kita menjalani aktivitas Ramadan ini. Siang dan malam ada bagian yang tentunya kita harapkan betul menjadi istimewa dalam kehidupan kita, yaitu terkabulnya doa-doa yang kita panjatkan. Menjadi fitrah bagi setiap manusia, terlebih bagi insan beriman, untuk selalu menengadahkan dirinya sebagai hamba untuk memohon kepada Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, satu-satunya Tuhan yang kita pertuhankan dan kita sembah, agar memudahkan seluruh rangkaian aktivitas kehidupan kita, baik terkait dengan kebutuhan fisik ini. Fisik butuh makan, dengan makan mencari pekerjaan, kita seringkali berdoa agar dimudahkan mendapat pekerjaan, dimudahkan menjalani tes, dimudahkan dalam mendapatkan rangkaian akses-akses yang memberikan kenyamanan dalam bekerja, memudahkan Allah melimpahkan rizki dalam proyek dan sebagainya. Pada akhirnya semua itu diharapkan mampu memenuhi kebutuhan fisik untuk makan, untuk istirahat, dan lain sebagainya. Pun demikian, kita juga seringkali berdoa untuk memenuhi kebutuhan intelektual kita. Seorang yang belajar, masuk sekolah, masuk kampus, memohon, berdoa kepada Allah supaya diberikan kemudahan dalam menghafal, dalam memahami mata kuliah, mata pelajaran, dimudahkan dalam menjalani ujian, kemudian dimudahkan dalam sidang sampai ke tahap wisuda. Pada puncaknya adalah bagaimana seluruh kemudahan itu bisa mengisi kebutuhan akal, kebutuhan intelektual kita. Pun demikian, seringkali kita memohon kepada Allah untuk kebutuhan spiritual kita. Bagaimana supaya jiwa ini merasa tenang, jiwa ini merasa nyaman, melahirkan kebahagiaan, dihilangkan dari sifat-sifat yang membawa kegelisahan, anxiety, dan turunannya. Untuk itu, teman-teman sekalian, hal yang lumrah secara fitrah ini dilekatkan pada kehidupan kita. Di antara tujuannya adalah satu, untuk menunjukkan bahwa kita ini hamba, kita ini lemah, dan yang lebih penting daripada itu, untuk memberikan satu penegasan bahwa kita ini bertuhan. Kita ini bertuhan, tidak wujud begitu saja. Ketika meminta sesuatu, artinya ada fitrah kehambaan untuk memohon kepada pencipta kita, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, di antara sekian tuntunan agama itu memberikan petunjuk bagaimana cara kita terkoneksi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan Tuhan pencipta kita. Itulah yang sering kita sebut dengan doa. Dan doa sendiri berasal dari bahasa Arab. Da'a, yada'u, kan? Du'aan wa da'watan. Jadi memohon, menyeru, pada puncaknya mengoneksikan kehambaan kita dengan Sang Pencipta, Khalik Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk menunjukkan kita ini bertuhan, kita ini lemah, kita ini butuh, dan kita akan kembali kepada yang menciptakan kita. Nah, dalam hal ini Ramadan menjadi istimewa bagi kita semua untuk menemukan rangkaian petunjuk-petunjuk doa. Dan berbahagia kita sebagai muslim. Di Islam itu tuntunannya lengkap sekali dalam bab doa. Bahkan kalau kita mau jeli melihat, seluruh rangkaian aktivitas kita itu diiringi dengan doa. Baik itu kita melihat sebelum dilakukan dan setelah itu tuntas dikerjakan. Coba teman-teman kita dalami kembali. Bangun tidur sudah berdoa kan? Mau tidur juga berdoa. Kemudian mau makan tadi saat sahur ada doanya.
selesai pun ada doanya. Mau bekerja ada doanya, selesai kerja pun ada doanya. Ya, bahkan sering saya tegaskan, bab untuk masuk ke toilet saja ada doanya, keluar dari toilet pun ada doanya, gitu kan? Jadi rangkaian doa ini bukan sekedar menjadikan kegiatan itu sebagai ibadah yang menunjukkan ada penghambaan kita kepada Allah. Itu hal bagian yang penting. Sisi lain, dengan doa itu ada bimbingan untuk mengantarkan pada petunjuk kemudahan dalam menjalani aktivitas yang kita kerjakan. Nah, ini yang seringkali jarang digali, didalami makna doa itu. Ya, diucapkan itu mengoneksikan jadi ibadah, bagus. Tidak paham pun tidak menjadi masalah dalam bab doa untuk menghasilkan pahala demi merangkai kegiatan menjadi ibadah. Tapi kalau kita ingin lebih muncul keberkahannya, keberkahan itu ziyadatul khair wastimraruhu, ya, bertambahnya satu value kebaikan dan ada keberlangsungan dari kebaikan-kebaikan itu yang mengiringi aktivitas kita dalam konteks kehidupan dunia ini. Jadi seimbang, akhiratnya dapat dalam konteks ibadah, dunianya dapat karena value-nya kita hasilkan yang mengiringi kegiatan kita. Ada bentuk-bentuk kemudahan. Coba diriset deh setiap doa itu, maknanya apa gitu. Ya, kedalaman setiap katanya itu penting sekali. Kalau kita paham dengan itu, insya Allah dalam setiap kegiatan rasanya tidak ingin kita meninggalkan doa. Rasanya tidak ingin meninggalkan doa. Nah, di Al-Quran ini lengkap sekali dari berbagai tema kehidupan. Doa dari mulai dijelaskan oleh Nabi, ya, dari saat bangun tidur itu yang kita baca alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, itu kan diiringi dalam hadisnya, ya, kalau kita tadi baca di Al-Bukhari, tapi kalau kita rujuk juga ke Sunan Abu Daud untuk melengkapi itu, kita temukan juga ternyata Nabi pun memberikan petunjuk di ayat Quran surah Ali Imran itu di 11 ayat terakhir, ayat 190 sampai dengan ayat 200. Itu yang diisyaratkan secara tegas dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh Al-Imam Abu Daud di dalam sunannya, nomor hadis 1367, diriwayatkan oleh Sayyidina Ibnu Abbas, ya, radhiyallahu taala anhuma, yang menyampaikan bahwa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha min naumihi, kalau beliau bangkit dari tidurnya, kadang beliau pas tengah malam, lebih sedikit atau kurang sedikit, kan, fajalasa, beliau duduk terlebih dahulu, wa masaha biyadihi min athari naumih, kemudian menghilangkan bekas ngantuknya, faqara khawatim Ali Imran, maka kemudian membacakan penutup surah Ali Imran di ayat 190 sampai dengan ayat ke-200. Jadi iringannya ada sampai selesai, sampai tidur kembali itu ada. Ya, dan kita akan dipandu bagaimana nabi-nabi itu juga berdoa. Saat sakit apa doanya, saat kesulitan apa doanya, ya kan? Bahkan ada yang kondisi di laut, yang ketika dalam kondisi tenggelam misalnya, kan, kita memohon, pasti itu ada fitrah untuk memohon itu. Ya, Firaun aja, Firaunnya tuh nyadar ketika ditenggelamkan, baru dia merasa hamba yang bertuhan. Ya, dan itu sangat telat, kesempatan yang tidak mudah untuk didapatkan itu, ya. Dan itu memberi petunjuk kepada kita semuanya, ya, liman khalfaka ayah, untuk kita semua, kata Allah, itu menjadi tanda jangan sampai bersikap seperti itu yang akhirnya tidak memiliki kesempatan. Nah, jadi kembali kepada kita semua, segala rupa itu ada doanya. Kemudahan beraktivitas, kemudahan di rumah tangga, memohon keturunan, itu semua fitrah terkait dengan persoalan kehidupan kita. Tidak ada orang yang tidak punya persoalan. Ya, persoalan itu dititipkan untuk membuat kita lebih kuat, lebih tangguh. Semua potensi kemampuan kita bisa keluar, dan di saat yang sama untuk menunjukkan kita menghamba. Kita menjadi hamba yang memiliki Tuhan, dan kembali kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Islam tampil dengan sangat luar biasa untuk menunjukkan kebenaran ajarannya yang memberikan petunjuk tersusun rapi setiap aktivitas kehidupan manusia. Ini ada doanya, dan itu tidak sama. Awal dengan akhir itu berbeda. Nah, ini menunjukkan bahwa agama ini benar adanya petunjuk Allah, Tuhan yang hak. Tidak mungkin ada manusia bisa mengarang, ya, doa-doa dengan sangat presisi sesuai aktivitas, beda setiap awal aktivitas sampai akhirnya, dan maknanya pun sangat dalam. Itu mustahil ada manusia bisa membuat seperti itu. Jadi kalau bukan Nabi yang benar, Rasul yang benar, dan Tuhan yang benar memberikan kita petunjuk, mustahil kita mendapati itu semua. Nah, dalam setiap kegiatan ini ada akumulasi harapan.
yang ingin dihadirkan, dimunculkan. Biasanya orang tuh kalau ada suasana baik, suasana spiritual yang tinggi, itu kebutuhan berdoa jadi tinggi. Ya, gampangnya begini, kalau pergi ke Mekah, doa makin banyak kan? Ya kan? Kalau pergi ke Masjidil Haram, depan Ka'bah, ya kan? Sambil nangis, yang ada doa, lupa dunia itu. Ya, orang mau sekaya apapun depan Ka'bah tuh kok malah berdoa gitu kan? Ya, sepunya kedudukan coba lihat deh, yang presiden paling hebat ini masuk sampai ke dalam Ka'bah, itu intinya berdoa. Ya, intinya bertuhan, masih butuh juga kok, ya kan? Yang pemimpin tertinggi pun masih minta, masih berdoa. Artinya kan apa? Dia lemah juga, berhamba juga, ingin dimudahkan, dilancarkan, nggak ada yang ganggu. Yang kaya juga begitu, ingin bisnisnya lancar, ya kan? Rezekinya mengalir baik, berkah, berdoa juga, pada akhirnya berdoa. Ya, kemudian ke Masjid Nabawi juga berdoa juga kan, di Raudhah berdoa juga. Jadi intinya setiap kita mendapati satu tempat yang mengandung nilai spiritual tinggi, kecenderungan itu ingin berdoa, ke masjid berdoa. Nah, pun demikian ketika kita menemukan waktu dengan nilai spiritual yang tinggi, itu juga membawa kita untuk senantiasa aktif berdoa. Nah, dikumpulkanlah teman-teman sekalian semua karakteristik dengan value yang terbaik itu pada satu bulan namanya Ramadan. Untuk itu di rangkaian ayat Ramadan yang pernah saya ulas di kesempatan sebelumnya, dari ayat 183 di surah Al-Baqarah sampai dengan ayat 187, 183 sampai 187 itu rangkaian tentang ayat-ayat Ramadan. Saya pernah menuliskan buku tentang ini, membahas kedalaman maknanya dan diberi judul makna ayat puasa. Itu teman-teman bisa kaji secara mendalam di situ ya, di ayat 186 khusus. Ayat 186 dalam rangkaian 183 sampai 187 di ayat 186 di halaman 28 di mushaf paling kiri sebelah bawah, kalau kita mau cepat dapatkan aksesnya, itu ayat spesifik membawa kita pada kondisi spiritual yang kokoh untuk berdoa. Ya, itu fitrah itu. Setelah dijelaskan 183 kewajiban puasa itu kan, tujuannya apa, 184 toleransi bagi orang sakit, kalau merasa sakit apa yang harus dilakukan, kalau dalam perjalanan yang tidak memungkinkan puasa apa yang harus dikerjakan, kalau harus berbuka apa yang bisa digantikan untuk mendapatkan kualitas yang serupa, kemudian aktivitasnya apa aja yang harus bisa dikerjakan selama Ramadan supaya nggak bingung kurikulumnya apa gitu kan, sampai kita ke ujung Idul Fitri itu. Kalau ada kasus-kasus tertentu di rumah tangga terkait dengan kehidupan Ramadan, bagaimana mengatasinya gitu kan. Nah, terus bab sahur, bab makan ya, sampai dengan berbuka seperti apa. Di sela-sela itu 186-nya adalah ayat tentang doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Ya kan? Dan bila pun Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara kalangan hamba-Ku kapanpun itu mereka bertanya kepadamu tentangku, ingin mendekat, ya kan? Motif ingin mendekat itu kan dua. Ya, dan puncak keduanya itu dua-duanya doa. Yang pertama ingin memohon peningkatan ketaatan, taat. Yang kedua memohon kepada Allah dijauhkan dari kemaksiatan, tobat. Jadi kalau bukan orang ingin taat, yang kedua orang ingin tobat, itu mutlak Ramadan itu pasti ada itu. Ya, seburuk-buruknya manusia dengan pekerjaan yang pernah dilakukan berupa kemaksiatan akan ada sentuhan di jiwanya untuk kembali. Khususnya Ramadan, maka Ramadan itu bulan taubat ya. Jadi ketika Allah sudah berikan kesempatan, cepat ambil itu. Ya, seberat apapun, selumur apapun, seburuk apapun dosa yang pernah dikerjakan, selalu ada kesempatan untuk kembali. Sepanjang nyawa kita belum di kerongkongan, kita punya hak untuk bertaubat. Kita punya hak untuk menjadi orang saleh. Kita punya hak untuk meninggalkan salah. Nah, ambillah hak itu. Ambil hak itu sebelum habis waktunya. Ya, karena perilaku manusia itu sendiri. Nah, ada juga yang memohon kepada Allah meningkatkan taat. Dia orang saleh ingin bertambah ketaatannya. Ada orang salah ingin hilang kesalahannya. Intinya apa? Berdoa. Ya, apa respon yang Allah sampaikan? Karena motif orang dekat ingin mendekat kepada Allah itu pasti meminta, maka turun jawaban sebelum dimintakan. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Ya, aku pasti akan memberikan jawaban ketika hamba-Ku memohon kepada Aku. Ya, bentuknya bisa beragam.
bisa dikabulkan seketika, bisa disesuaikan dengan waktu saat ia mampu, ya, kemampuan untuk bisa menerima jawaban doa itu. Ya, sama saja dengan anak-anak misalnya kecil, ya, dan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan apa yang Allah sampaikan. Kalau kita ingin berikan logika sederhana, anak kecil usia 5 tahun minta dibelikan motor. Bapaknya mampu, ibunya mampu, uangnya ada, kan? Tapi anak ini kan belum layak naik motor, mengendarai sendiri, tidak punya kemampuan, bisa mencelakakan, ya, maka dibelikan motor-motoran dulu, kan, ditunda itu sampai dia mampu. Nah, kemudian ada juga yang diberikan sesuai kebutuhan, bukan apa yang diinginkan, karena yang butuh itu bukan yang lain. Ya, anaknya minta apel, kata dokter yang bagus itu jeruk, karena sedang kurang baik dengan kesehatannya, maka diberikan jeruk untuk kebaikan. Kadang-kadang ingin kuliah di tempat A, dapatnya B. Nah, baru paham itu setelah menjalani kuliah, oh ini maksudnya gitu, ya. Maka kalau Allah berikan anugerah, terima dulu. Seketika itu kita akan dapat hikmahnya. Terima dengan iman, hikmah akan datang. Singkatnya apa? Ada kebutuhan berdoa, ya. Nah, oleh karena itu kita mesti manfaatkan betul keberadaan Ramadan ini, karena janji yang terkait di dalamnya mustajab. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Kalau kita tarik khusus ke Ramadan, ya falyastajibuli, maka cepat respon seruanku. Allah minta apa, kita kemudian lakukan, dan wal yu'minu bi, dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bab doa ini kalau ingin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana mustajab, yang pertama teman-teman, falyastajibuli, respon seruan Allahnya. Ya Allah minta puasa dengan benar, lakukan dengan benar. Lakukan karena iman, karena Allah. Tepikan yang lain, bangun koneksi yang baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas, berusaha untuk ikhlas, kan? Nanti Allah tanamkan rasa keikhlasan itu pada diri kita, sampai Allah tanamkan. Orang yang usaha disebut mukhlis, ketika ditanamkan disebut mukhlas, kan? Nah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Quran surah Al-Bayyinah ayat kelima itu. Dan tidaklah diperintahkan mereka itu, ya kita semua, kecuali untuk berusaha beribadah kepada Allah, menjadikan aktivitas ibadah, berusaha ikhlas. Nanti setelah ikhlas, datanglah keikhlasan itu, diberikan rasa pada jiwa kita. Akan ada perasaan berbeda. Sudah nggak peduli orang mau lihat, orang nggak lihat, yang penting saya sholatnya enak. Ya, orang ada atau tidak ada, yang penting baca Qurannya nikmat. Itu kalau ada level itu nanti akan meningkat terus sampai pada titik akhirnya yang penting Allah ridha. Ya kan? Yang penting Allah ridha. Nah, itulah mukhlas. Ya illa ibadaka minhumul mukhlasin. Quran surah 15 ayat 40 contohnya. Dia ada keikhlasan yang ditanamkan pada jiwa. Nah, kalau sudah kita biasa merespon itu, ya Allah panggil kita datang. Nah, maka saat kita memanggil pun, memohon pun kepada Allah, itu pengabulannya akan cepat. Ya, yang kedua mesti yakin, jangan ragu-ragu. Berdoa tuh nggak boleh ragu, yakin dengan kekuasaan Allah. Ya, jangan menyoal, karena ketika Allah berikan itu tadi sifatnya kan 3, bisa langsung dikabulkan ketika kita punya kemampuan yang baik, ya, maslahatnya langsung dengan kita, langsung diberikan. Minta A langsung terkabul, minta kuliah di kampus A langsung lulus gitu kan. Kadang-kadang malah nggak ikut ujian. Dulu ada PMDK gitu kan, belum ikut ujian namanya udah terpanggil. Ya, belum kita mendaftar untuk cari kerja, namanya di beberapa tempat pekerjaan, beberapa perusahaan, ya malah kemudian mengajukan kepada kita agar mau bergabung dan sebagainya, bisa terjadi gitu ya. Nah, kemudian yang kedua itu yang tadi saya sampaikan, bisa kita diberikan oleh Allah waktu untuk memiliki kecakapan dan kecukupan dalam menjalankan apa yang kita minta itu, supaya nggak jadi beban. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Nggak mungkin Allah kasih kita itu sesuatu yang kita nggak mampu, menyulitkan kita sendiri. Ya, dalam semua bab, dalam rumah tangga, berbagai hal itu mesti dipahami dengan baik. Ya, kalau enggak nanti kecewanya banyak dan salah persepsinya. Kenapa ya aku sudah sholat nggak dikabulkan juga? Bukan nggak dikabulkan. Ya, dan dalam pengabulan itu dikuatkan dulu kita semua dalam berbagai aspek. Aspeknya luas sekali ya, bisa di rumah tangga, ya, tentang keturunan, tentang harapan ingin menikah, ya, tentang membangun silaturahim, bisa dalam bab pekerjaan, bisa dalam bab pelajaran, semua hal. Dan yang terakhir, kadang kita minta kan Allah dengan segala kebijakan, keindahan, kasih sayangnya, Rahman Rahimnya, melihat bahwa oh ini nggak pas, nggak cocok. Allah Maha tahu sebelum kita minta, saat minta, setelah kita minta, dikasih yang terbaik untuk kita. Dan disitulah kita belajar fikihnya, itu yang penting. Kalau sedang menerima A, petunjuknya apa? Nah, ini yang jarang dikaji. Ini seringkali nggak siap, ya kan?
Nah, kalau kita minta sesuatu A misalnya kan, belum dapat nih fikihnya apa yang mengiringi itu, apa yang mesti dikerjakan. Itu babnya rinci sekali di Quran, rinci sekali, ya. Dalam berbagai hal, aspek-aspek di sini, bahkan beberapa ulama sampai ada yang bikin topik-topik ya, kayak ahli hadis tuh bikin sekian topik, ayatnya, hadisnya, petunjuknya, ya itu lengkap. Hanya memang yang agak jarang sekarang itu secara tematik dan tersusun kurikulumnya secara rapi, jarang ditampilkan. Kalau saya berharap sih ada kampus-kampus Islam yang menyusun fakultasnya itu berdasarkan kurikulum petunjuk kehidupan yang disampaikan dalam Al-Quran dan hadis. Itu belum ada kampus begitu. Ya, kalau bisa disusun bagus sekali. Kami membuat dari sekolah tuh, dari PAUD sampai ke tingkat aliyah lah kalau di SMA itu ya, itu kita susun sesuai dengan usianya, kebutuhannya apa sampai ke atas gitu. Ya, nah ini kalau ada kampus demikian tuh luar biasa. Kan kampus Islam kan, Universitas Islam A, Universitas Islam B. Nah, yang Islam di dalam kampus itu yang diajarkan yang bagaimana kurikulumnya. Nah, ini menarik juga nih kalau bisa diturunkan ya. Fakultas Agama Islam FAI. Nah, menurunkan nilai agama Islam itu, petunjuk agama Islam di dalam fakultas itu seperti apa? Ya, fakultas syariah. Nah, syariah apa saja yang diturunkan dalam Islam yang memandu kehidupan itu? Diajarkan nggak bab sholat di dalamnya? Sholat dari awal sampai akhir dengan dalil-dalilnya, dengan maknanya semua. Sehingga ketika lulus dari situ, sholatnya bagus betulan, bisa menerangkan tentang sholat, tahu dalil sholat, tahu makna sholat, dan tahu implementasi sholat dalam kehidupan. Ya, kenapa ada orang sholat setelah itu dia jadi baik, tercegah dari perbuatan keji dan mungkar? Kan memberi solusi. Sekarang misalnya terlihat orang sholat tapi masih berkelahi, orang sholat berselisih, orang sholat bikin hoax gitu kan. Nah, berarti kan ada yang tidak benar dalam sholatnya. Nah, fakultas syariah ini bisa nggak melahirkan siswa-siswa yang lulus untuk mengajar cara sholat yang benar? Dan itu dievaluasi. Jadi ketika ujian bukan cuma lulus ujian soal, ya ini dalilnya apa, kalau ruku bacanya apa, bukan hanya itu, dites sholatnya benar nggak. Selama 4 tahun kuliah dites, berbuat fahsya nggak, berbuat mungkar nggak. Kalaupun nilai ujiannya 100 tapi masih ada fahsyanya, ada mungkarnya, ada bolosnya, ada nyonteknya, belum lulus dia. Nah, ini yang seperti ini belum ada, teman-teman sekalian. Dulu fakultas yang disusun dalam petunjuk kehidupan Nabi jadi madrasah. Kan ada madrasah-madrasah. Madrasah Mekah, Darul Arqam gitu kan. Madrasah Madinah di Sufah gitu kan. Itu ada semua dan semuanya lulus dengan excellent semua. Ilmu dan amal, ilmu amal sekaligus. Makanya komen para sahabat ketika mereka menyampaikan riwayat itu seringkali mengatakan kami itu belajar ilmu dan amal sekaligus. Ya, kalau kita lihat beberapa hadis-hadis tentang Al-Quran saja, itu komentarnya jelas sekali. Akhadtul Qur'ana an aqwamin, akhadnal Qur'ana an aqwamin. Aku ngambil Al-Quran itu dari sekelompok sahabat. Kita ngambil Al-Quran talaki dari sekelompok sahabat. Kami nggak melampaui 5 ayat, paling banyak sekali 10 ayat. Dikaji, dipahami isinya, diamalkan dulu dalam kehidupan. Begitu sudah kami paham, baru amalkan, kemudian berlanjut ke ayat berikutnya. Maka komen mereka, kami belajar ilmu dan amal sekaligus. Itu dulu seperti itu fakultas Islam yang hadir itu. Nah, ini menarik nih, bisa diadakan studi-studi lah, kajian-kajian di kampus-kampus ya, daripada bahas yang nggak penting loh. Ya, bahas yang nggak penting, yang nggak ada korelasinya dengan kegiatan, dengan mutu kuliah, mutu mata pelajaran gitu ya. Kenapa kita nggak coba susun lagi ya dengan sesuatu yang lebih presisi? Nah, hasilnya pun luar biasa. Sampai ke era modern begitu. Dulu kayak Haji Ahmad Dahlan misalnya, pendiri Persyarikatan Muhammadiyah, 18 November 1912 itu kan termasuk yang awal-awal didirikan Persyarikatan Muhammadiyah. Dulu beliau itu ngajar surat Al-Ma'un itu bisa 4 bulan. Anda bayangkan 4 bulan Al-Ma'un. Ya ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalika alladzi yad'u al-yatim wa la yahdhu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin ya alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'un wa yamna'un al-ma'un. Itu 4 bulan teman-teman sekalian. Tapi yang paling menarik apa? Ketika itu diajarkan sambil dipraktekkan. Ya, beliau membawa satu hal dalam pakaiannya, kemudian langsung dipraktekkan sedekah, cari anak yatim. Dari 4 bulan itu tiba-tiba yang lahir apa? Panti yatim, kan? Setelah itu apa lagi? Ada rumah sakit. Al-Asr itu 6-8 bulan. Al-Asr surah 103. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Itu 6-8 bulan. Ayatnya pendek ya, ayat-ayatnya, suratnya juga ringkas, tapi hasilnya jadi apa itu? Ya, jadi pusat-pusat pendidikan. Ya, dari TK sampai SD, pesantren, kampus, ya, rumah sakit aja sekarang ada 127. Gitu kan? Kemudian kampusnya ada berapa? Kurang lebih 168. Gitu. Belum itu sekolahnya, ribuan dari TK, SD itu
dari satu spirit surat. Anda bayangkan. Nah, kita butuh yang begitu lagi sekarang ini. Gimana ketika seseorang belajar ini, implementasinya dalam nilai keislaman diterjemahkan dalam bentuk kemajuan-kemajuan yang mencerahkan. Nah, itulah berkemajuan. Nah, jadi kalau sudah dapat seperti itu, negara akan terbantu. Berapa banyak orang bisa sekolah di sekolah-sekolah yang seperti itu, gitu kan? Berapa banyak anak-anak yatim dipelihara. Padahal kan tugas negara, ya kan? Amanat undang-undang kan seperti itu, ya. Anak yatim dan orang-orang terlantar itu kan dipelihara oleh negara, dirawat oleh negara, diberikan perhatian oleh negara. Negara hadir membersamai. Nah, ini masyarakatnya aktif. Kalau sudah aktif masyarakatnya, rakyatnya juga baik, negaranya terbantu. Sama dengan pendidikan. Kan pendidikan juga bagian dari kewajiban negara untuk rakyatnya. Tapi ketika itu bisa diwujudkan, nilai keislaman itu diimplementasikan dengan baik, negara setidaknya pasti akan merasakan manfaatnya, terbantu. Karena itu nggak mungkin ajaran Islam bertentangan dengan ajaran-ajaran yang ada dalam kehidupan kita dalam konteks kenegaraan. Jadi nggak mungkin ada undang-undang di negara ini, aturan yang bertentangan dengan agama itu nggak mungkin, terutama Islam. Ya, yang ada itu kalau dibentur-benturkan aja, orang iseng-iseng pengen ngebenturkan, gitu kan? Ya, bikin konten macam-macam dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya nggak ada. Yang merumuskan Pancasila aja kan banyak kalangan ulama di situ. Ya, dan banyak juga tokoh-tokoh yang kemudian kakek buyutnya mendirikan persyarikatan. Ya, di sana ada Kiai Haji Agus Salim, Ki Bagus Hadikusumo, kemudian ada Kiai Haji Wahid Hashim, yang ke atasnya mereka, ya semuanya keturunan ke atasnya itu adalah rata-rata pendiri di ormas kita. Jadi saya kalau mau balik ke sini teman-teman sekalian, aktivitas kita hendaknya dalam Ramadan ini bisa dioptimalkan juga dengan doa, dengan pendekatan yang tadi kita harus sampaikan. Harus ada keyakinan, harus ada optimisme dalam berdoa itu. Nah, kemudian yang terakhir babnya susun yang rapi, ya, supaya nggak bingung kalau mau minta apa, ya, keinginan kita tuh apa gitu. Kan Ramadan ini terbentang selama sebulan, ini sudah hari ke-10, ya, sudah berapa permintaan nih kita uraikan. Ya, tidak menjadi aib kok kalau dicatat 1, 2, 3, 4 aspek dunia sampai akhirat. Terjemahkan Rabbana atina fid dunya hasanahnya dalam kehidupan kita itu hariannya ngerjakan apa. Misal di rumah tangga nih apa babnya yang sering berdoa. Hadirkan sampai khusyuk betul, siang malam minta, sehari itu aja mintanya. Malam saat tarawih, tahajud, baca Al-Quran, siangnya saat puasa. Ya, masa kita minta berkali-kali Allah nggak kabulkan, kan mustahil. Ya, pasti dikabulkan. Dan cara pengabulannya tadi seperti yang disampaikan di awal. Tinggal nanti saat kita menyampaikan itu belajar fikihnya. Kalau dapat langsung mensyukuri itu semua, bentuk syukurnya nanti bagaimana? Ya kan? Kalau disesuaikan dengan waktu kita siap, kita belajar fikihnya, bagaimana sambil menyelaraskan waktu menunggu itu, kan? Kalaupun kemudian ada kondisi yang tidak memungkinkan, belajar fikihnya supaya paham ketika Allah mengalihkan pada amalan lain, kita mengerti, oh ini maksudnya, sehingga semua itu dinikmati dengan syukur. Kan cuma menunggu aja sampai meninggal, kembali kepada Allah, sukses kita insyaallah, kan? Nah, hari kedua minta apa? Ya, setelah bab rumah tangga misalnya hari kedua babnya dalam pekerjaan, minta apakah dimudahkan, keberkahan, semangat, kan? Hati-hati, kadang-kadang kan ada rasa malas dalam bekerja, tanpa sadar itu juga akan berpengaruh kepada hak dan kewajiban. Ya kan? Jam kerja masuk jam 8, pulang misalnya jam 4, atau jam kerja jam 9, pulang jam 5 misalnya, gitu kan? Datang jam 10, pulang jam 4, kadang pulang jam 3, tapi gaji pengen penuh. Sisanya jadi penyakit itu. Ya, kalau gaji dapat 5 juta, 10 juta, tapi kemudian jam kerja berkurang, ya, dari harusnya 8 jam cuma 6 jam, itu yang 2 jamnya itu jadi masalah nanti. Bisa jadi penyakit, ya, bisa jadi kegelisahan, bisa jadi nggak berkah, macam-macam bentuknya. Nah, hal semacam ini yang kadang-kadang jarang hadir dalam kehidupan kita itu. Nanti ujung-ujungnya, ya, sakit atau ada musibah, nah keluar biayanya segitu juga tuh. Kalau nggak percaya coba deh dicek aja, segitu juga. Ya, dapat dengan cara yang tidak benar, ya keluar pun dengan cara penyakit atau dengan cara musibah. Walaupun tidak semua penyakit itu diakibatkan dengan hal-hal yang seperti itu. Bisa jadi ujian-ujian yang memang untuk menguatkan dan menghadirkan rezeki yang baru. Nah, itu ada di Al-Quran juga. Seperti kisahnya Nabi Ayub, Nabi Ibrahim. Ya, ketika Nabi Ibrahim sakit di surat Asy-Syu'ara itu ayat 80 kan jelas. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Kalau aku sakit pasti Allah sembuhkan. Nah, ternyata sakit yang diujikan itu adalah untuk membangun optimisme, membangun kekuatan, jadi
jadi lebih kuat lagi dari sebelumnya. Ya, kan ada anak-anak tuh kalau sakit kan ya tidak harus mereka salah, tapi ternyata kan ya untuk distimulus semua organnya itu supaya lebih kuat lagi karena melampaui aktivitas sebelumnya. Akhirnya kan demam, ya kan? Kan di orang tua kita viral dari sejak dulu, rumusnya gampang. Kalau anak-anak kecil demam yang biasa yang kita lihat standar, ya kan? Yang dikasih ASI kuat lagi, itu kan sakitnya sakit untuk menguatkan organ. Ya, orang tua kita selalu bilang ini mau pinter, gitu kan? Nah, tapi ada kondisi tertentu ya memang di luar batas itu. Memang harus berobat. Ini hikmahnya apa? Ya, hikmahnya nanti untuk menyinergikan dengan profesi-profesi di kedokteran. Ya, maka dari itu dokter pun nggak boleh menjadikan pasien sebagai objek medis untuk kepentingan duniawi. Dosanya besar sekali itu. Ya, saya sering ingatkan tuh, hati-hati ya. Kalau memang obatnya itu simple, murah, ya kan? Nah, berikan itu dan nambah pengetahuan baru, itu bersyukur sekali, ya kan? Sudah kuliah, selesai kedokteran, masuk rumah sakit, ya untuk jadi dokter yang baik, datang pasien kan ilmunya dipraktekkan, jadi dia tahu bahwa yang dipelajari selama ini benar, itu kan anugerah, nanti meningkat lagi, ya. Jadi bukan belajar untuk menjadikan pasien sebagai objek materi, ya. Apalagi kerjasama dengan farmasi misalnya, farmasi nggak apa-apa, bikin obat dan sebagainya, tapi yang jahat itu, nih kalimat ini harus saya sampaikan yang tegas, ya. Yang jahat itu adalah bagaimana kerjasama antara korporasi di farmasi misalnya dengan dokter-dokter tertentu atau rumah sakit tertentu untuk menarget pasien. Ya, ini kalau visit, kalau bisa ini dipepetin aja waktunya supaya dia nambah tinggalnya di rumah sakit. Nanti cas lagi biayanya, itu dosa itu. Gak akan berkah itu rezekinya, gak akan berkah dapatnya itu. Ya, tinggal nunggu aja masalah dan musibahnya tiba. Atau yang kedua, sudah tahu penyakitnya biasa, dikasih obat ya dengan ya kadar tertentu, ya dengan dosis tertentu yang dia diminta nanti balik lagi, padahal tidak harus kontrol, dibilang harus kontrol, bukan obat ini, dikasihnya obat yang berbeda, itu juga dosa. Ya, jadi orang Islam tidak akan berbuat seperti itu, apalagi rumah sakit Islam, nggak mungkin begitu seperti itu, ya. Itu pertanggungjawabannya berat itu, ya, pertanggungjawabannya berat. Teman-teman, rezeki itu sudah diatur, rezeki sudah diatur, tidak akan tertukar sampai kita meninggal. Pembedanya cara kita berikhtiar mengambil itu dengan cara yang soleh atau salah, ya. Ketika diambil dengan cara yang soleh, maka menjadi kebaikan untuk dunia kita sampai akhirat. Tapi ketika diambil dengan cara yang salah, hanya mengoptimalkan nafsu, kelihatannya banyak, yang dipakai sedikit juga. Ya, kalau nggak percaya tuh yang ngumpul-ngumpul banyak dengan cara yang salah, makannya itu nggak akan sebanyak yang dikumpulkan itu. Ngambil dengan cara menipu 1 miliar, makan sehari habis tuh 1 miliar. Tidak. Ya, makan paling 100.000, 200.000. Itu pun kadang-kadang kalau banyak itu dengan cara yang nggak benar, kadang-kadang makannya itu nggak berkah. Kalau nggak pelit pada dirinya sendiri. Nah, yang kedua juga royal tapi nggak kemakan. Pada akhirnya apa? Pada akhirnya ketika nggak kemakan semua, meninggal juga. Ya, kasihan kan dikumpul-kumpulin harta, berangkat gelap, pulang gelap, capek, pikiran segala rupa kerja, kumpul sampai triliunan. Ya, dipakainya apa? Sesuai kadar hidupnya aja. Ternyata kepakai cuma 1 miliar, habis itu meninggal. Ya, terus value-nya mana? Value kehidupannya dinikmatin enggak? Ke keluarga enggak ada waktu. Di masyarakat juga demikian adanya gitu kan. Terus pulang kepada Allah pengen dapat surga. Jadi kan jadi menarik gitu babnya. Nah, hal semacam ini sama juga dengan pejabat. Hati-hati itu jabatan kan disumpahnya pakai Al-Qur'an tuh yang Islam. Awas lo, hati-hati dengan nama Allah, ya, demi Allah. Nah, diletakkan di atas kepalanya itu berat hisabnya di hari kiamat, ya kan? Hati-hati itu, hati-hati. Orang yang nggak bertuhan aja dia masih takut dengan moralnya. Nah, ini Tuhannya aja diingkari gitu kan? Nah, bagaimana ketika pulang? Jadi nggak mungkin ada pejabat muslim disumpah pakai Quran itu korupsi, itu nggak mungkin, karena Quran diletakkan di atas kepalanya, janjinya itu langsung hubungannya dengan Allah itu. Ya, sama ulama juga begitu, apalagi ulama bawa nilai keulamaan, nilai keislaman. Ya, begitu bermasalah gelar apapun, mau ustadz, mau kiai, mau habib, mau macam-macam, semuanya pertanggungjawabannya berat sekali itu. Ya, karena ketika orang kemudian melihatnya keliru, ya, yang jelek nanti agamanya. Ya, fitnahnya tinggi sekali. Maka dari itu penting ada keseimbangan untuk menjaga. Ya, cukuplah jadi orang baik apa adanya dikerjakan. Kalau mau kerja sampai sukses jadi pebisnis yang kaya sekali, bagus, tapi ikuti aturan, gitu kan? Kalau mau kuliah bagus, ayo yang tinggi prestasi sampai IPK 4, kalau perlu di atas 4 kalau masih ada, gitu kan? Ya, kalau di atas summa cum laude masih ada, terus sampai atas lagi, sampai sukses, tapi ikuti aturan. Jangan curang, jangan nyontek, jangan plagiat, jangan macam-macam. Ikuti yang betul supaya ilmunya berkah. Setelah itu amalkan. Ya, demikian seterusnya. Hidup
itu simpel. Ya, yang bikin ribet itu kondisi nafsu sendiri. Ya, karena setan juga dia mengklaim pada akhirnya, aku kan nggak maksa katanya. Ya, aku cuma goda. Mau jawab apa tuh? Ya, di hari kiamat kan ya udah hatam belum ngaji Qurannya ya? Kita coba berusaha sampai kita sama-sama hatam gitu. Nanti kita akan temukan keterangan-keterangan itu ketika pulang. Ya, ittabaru alladzina tubi'u minal ladzina tabau wa ra'awul adzab wa taqatta'at bihimul arham. Ya, ketika setan yang saat menggoda di kehidupan dunia itu tiba-tiba berlepas diri, ya, kemudian melihat azab, putus hubungan ya aku nggak ada hubungan lagi, ya, itu klaimnya itu. Nanti dituntut tuh gara-gara kamu aku kemudian terancam dengan azab, terancam dengan neraka. Setannya enteng sekali bilangnya tuh, siapa yang suruh ikut saya kan nggak maksa, saya cuma goda, berikan was-was, tidak maksa, kenapa ente ikut? Nah, kan itu nggak enak sekali kalimatnya. Terus mau gimana jawabnya, ya kan? Nah, pada konteks ini alhamdulillah kita masih hidup, ada di Ramadan. Intinya kembali kita doa untuk menguatkan ini dulu, spiritual. Sebelum akal pikiran, akal hati dulu. Ya, mesti sehat hatinya dulu. Kalau akal pikiran sehat, akal sehat tapi jiwa nggak sehat, bermasalah. Karena akal itu hanya mengkonstruksikan semua instruksi yang datang dari jiwa. Perintahnya di sini, konstruksinya di sini. Kenapa mesti pintar ini akalnya? Kenapa mesti banyak baca, banyak belajar? Supaya mudah menerjemahkan perintah dalam hati dieksekusi oleh fisik, supaya ringan fisik kerjanya. Karena itu di sini ada karakter spiritual, namanya karakter moral, melahirkan integritas. Di sini karakter intelektual, di sini karakter kinerja. Jadi di sini moral secara integritas membimbing intelektual supaya benar agar kinerjanya juga baik. Itu gambarannya. Nah, kembali ke bab doa, semua aspek ini butuh motivasi, kekuatan dalam diri. Doa lah. Ramadan rinci oleh kita. Hari pertama apa, kedua apa, ketiga apa, supaya nggak bingung. Dimintanya jelas. Ya, kalau kita punya kebutuhan doa 10. Ya, 10 itu kemudian Ramadan misalnya sebulan, taruhlah ambil lengkap 30, walaupun mungkin ada kemungkinan tahun ini 29 gitu kan. Nah, kita dari 30 dibagi 10 3 hari, setiap satu 3 hari terus panjatin siang malam. Nggak mungkin nggak terkabul. Kalau benar puasanya nggak mungkin nggak terkabul itu. Insya Allah dikabulkan dengan cara yang terbaik. Tinggal tadi faliyastajibuli, ikuti rumus hukumnya. Allah minta apa kerjakan dengan benar, Rasul tunjukkan apa lakukan. Wal yu'minu bi, yakin kepada Allah seyakin-yakinnya. La'allahum yarsyudun, supaya kita bisa merasakan petunjuk itu, rasa itu, pembeda itu dalam jiwa. Setelah itu silahkan rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Ya, sekira teman-teman itu yang bisa disampaikan di kesempatan pada subuh ini, pengantar aktivitas bekerja. Mudah-mudahan kita bisa optimalkan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang tepat disampaikan, dan motong gitu kan, konteksnya berubah ya, apalagi disandingkan dengan pendapat ini pendapat itu. Itu kita sedang puasa, nanti semua bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita juga penting berevaluasi diri ya. Kalau memang yang ada yang baik itu hakikatnya titipan Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengajarkan kita semua, silahkan langsung kita praktekkan. Tidak ada di situ poin-poin yang terkait dengan kami. Kalau ada kesalahan, nah itu mutlak salah saya pribadi. Ya, mutlak salah saya pribadi. Mudah-mudahan berkenan dimaafkan. Semoga Allah mengampuni, dan semoga kita dimasukkan dalam golongan hamba yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.